Ya, kalau kita kan mahasiswa ini bagian dari rakyat juga yang harus kita dengar. Ya, pertama kalau ditanya perasaan, kita sedih, prihatin dan kecewa. Demo-demo ini akhirnya berujung dengan aksi-aksi anarkis itu. Saya ini aktivis, mantan aktivis. Ya, saya sangat percaya kalau yang namanya mahasiswa punya idealisme. Kalau Tan Malaka bilang kan kekayaan terakhir mahasiswa itu adalah idealisme. Nah, pada konteks ini saya yakin betul kalau mahasiswa demo itu datang punya misi suci. Ya, punya motif politik, ya pastinya motif politik yang baik dan untuk perubahan. Itu saya nggak akan berdebat. Nah, tapi kemarin faktanya ada aksi kerusuhan. Faktanya adalah isunya bergeser. Kenapa saya katakan isunya bergeser? Kami ini mendengar, tidak hanya mendengar, kami ini mengakomodir. Ya, undang-undang yang dimohonkan oleh teman-teman mau dipertimbangkan, kita pertimbangkan. Kurang apa? Paripurna itu bergeser total, ya, untuk kita mengakomodir itu. Kemudian juga begitu teman-teman bicara materi, ya nggak apa-apa, yuk kita berdebat, ya kita berdiskusi, ya kan? Zaman saya dulu juga begitu, kita berdiskusi dan berdebat. Nah, tapi kan sekarang ini yang kita katakan tadi, awalnya damai, awalnya elegan, tapi yang kita lihat adalah pembakaran, kerusuhan, kemudian juga simbol-simbol kenegaraan, pos polisi dirusak dan sebagainya, penganiayaan dan sebagainya. Ini yang saya katakan, adik-adik mahasiswa ya, adikku ya, teman-teman juga harus juga bisa melihat secara proporsional. Yang kami lakukan ini DPR proporsional, kita melihat dari perspektif yang seluruhnya ya. Mudah-mudahan kalau saya katakan tadi DPR ditunggangi, pastinya yang kita menunggangi kepentingan rakyat. Ya, sebentar nih saya katakan. Nah, kemudian kenapa begitu? Teman-teman lihat, semua naskah akademik ya itu akan berujung pada yang namanya pembahasan. Yang berujung ada yang namanya DIM. Nah, dalam pembahasan itu kelihatan yang teman-teman perjuangkan itu, suara macam-macam itu puter ya, memori Vantulichtingnya direkam. Itulah yang diperjuangkan kami, yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Silakan. Abang menyampaikan kalau DPR ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Sekarang yang hadir pada saat aksi kemarin itu adalah mahasiswa bersama rakyat. Dan pada saat itu kita ditembaki oleh gas air mata, kita ditembaki oleh water cannon pada hari itu. Sedangkan awalnya kita tertib, dan yang memancing pada hari itu adalah karena bentuk represif kepolisian pada saat itu kepada mahasiswa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika DPR itu ditunggangi oleh rakyat, maka pada hari itu seharusnya hadirlah DPR dengan itikat baik untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bicara tentang RKUHP dan juga bicara tentang pelemahan KPK. Kita ketahui bahwa semua rakyat, hampir semua ya pada hari ini, gerakan mahasiswa, seluruh aliansi yang begitu banyaknya bersatu padu untuk bicara bagaimana KPK ini dikuatkan. Tapi sampai dengan saat ini ya, DPR dan Presiden seirama, seiring, berjalan bersama, berdansa, melanjutkan hal itu yang mengakibatkan pada hari ini kita mengalami kekecewaan. Disitulah kita bergerak. Seharusnya kalau perspektifnya adalah rakyat, kedaulatan rakyat, negara hukum, Rechtsstaat demokratis, kedaulatan hukum yang berkedaulatan rakyat, maka pada hari itu diskusi kita adalah bicara tentang pro terhadap rakyat. Perspektifnya adalah rakyat. Bicara kebijakan dan bicara peraturan itu bicara tentang keberpihakan. Kita pada hari ini mahasiswa melihat bahwa keberpihakan DPR, keberpihakan Presiden bukan kepada rakyat, tapi keberpihakannya kepada hal yang mengakibatkan DPR dan Presiden itu seiring dan seirama. Padahal harus ada check and balances antara Presiden dan juga DPR. Kita dapat poinnya. Menurut kamu tetap DPR dan Presiden itu tidak memihak kepada rakyat. Nanti kita akan tanyakan kepada Jokowi Mania, Bang Immanuel, dan juga kepada pengamat politik Bayi Rangkuti. Tapi nanti usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi.